Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Ya, sesuai dengan janji kita hari ini akan membahas tentang kadar kolesterol tinggi dan kemana aja itu kolesterol kita di dalam tubuh ya. Ya, selamat malam. Terima kasih semuanya. Ini topik yang memang dalam Halo praktek Prof, kita. ya Selamat malam, selamat Pak malam Jan. Prof. Ya, saya Ya, mulai sedikit ya bahwa memang ini topiknya cukup menarik ya karena di era pandemi saat ini boleh dibilang bahwa penyakit ini adalah penyakit yang juga membawa pasien ini datang ke dokter. Kenapa? Karena kan cenderungnya pasien-pasien sekarang ini masyarakat ini kan cenderungnya kurang bergerak ya kan, kemudian mungkin makan jadi berlebih-lebihan, kurang jaga makan ya sehingga apa yang terjadi? Ya itu tadi ya kadar kolesterolnya tinggi, apalagi mau cek juga males, takut takut apa namanya COVID misalnya kan seperti itu. Silakan Dokter Fajar, ya kita baik jadi Prof. diskusi tentang kolesterol tinggi, nanti kita lihat Ya, eh, kemana aja sih kalau kolesterol tinggi itu akan ada di dalam tubuh kita gitu. baik. Baik Prof, tadi sudah dibuka ya Prof ya mengenai kita akan bahas tadi Prof ya kadar kolesterol tinggi yang nanti berdampak di kemudian hari. Baik Prof. Nah, ini Prof, jadi kan banyak sekali nih Prof di lapangan datang dengan tidak ada keluhan apa-apa, terus setelah diperiksakan darah, kolesterol darah ternyata tinggi. Nah, ini Iya. apakah memang benar Prof? Kalau misalkan kadar kolesterol tinggi itu kadang datang dengan tanpa gejala, Prof. Ya, betul. Ini memang yang jadi masalah ya bahwa oleh karena itu kita pentingnya melakukan check up itu seperti itu karena kita tidak merasakan apa-apa bahwa kolesterol kita sudah tinggi. Oke, bilang pasien tuh merasakan pegel-pegel, itu tuh tidak khas ya, pegel-pegel di daerah tengkuk itu nggak khas, itu menunjukkan kolesterol tinggi, atau tangan kesemutan itu juga nggak khas. Tapi memang biasanya kalau pasien-pasien datang dengan kondisi gitu ya saya tawarin ya udah, Bu Bapak terakhir kapan periksa darah? Wah udah lama dok. Nah ini biasanya kita indikan, karena memang kita cek ya. Karena memang baiknya ya kalau kalau apalagi udah di atas 40 tahun itu untuk cek kolesterol ya. Ya, AB, leukosit, fungsi hati, ya, fungsi ginjal, termasuk juga kolesterol, termasuk juga asam urat. Nah, itu dia mesti diperhatikan karena terus terang saja pada pasien-pasien ini kelainan-kelainan ini kadang-kadang tidak dirasakan di awal. Gula darah tinggi nggak rasa, tahu-tahu datang sudah kesemutan, misalnya sudah baal gitu misalnya. Begitu juga fungsi ginjal, dia di awal datang mungkin nggak terasa apa-apa, tapi kok lama-lama jadi lemes, misalnya kaki bengkak, mata bengkak, tahu-tahu ginjalnya sudah mengalami kerusakan. baik. Begitupun juga kolesterol. Ya bisa aja pasien tahu-tahu dia sebutkan serangan jantung. Nah, sakit serangan jantung, kemudian dicek, oh kolesterolnya udah tinggi gitu. Karena apa? Ya saya nggak pernah kolesterol, dok, nggak pernah ini. Ya kenapa? Karena nggak pernah diperiksa. Ah ya, Jadi intinya memang kita baiknya udah mesti tahu tuh untuk bagaimana kita mengecek apakah kita kolesterol tinggi atau tidak. Nah, baik. kadang-kadang pasien juga kan sekarang lagi musim tuh pemeriksaan kolesterol yang di Iya, mall-mall gitu ya. Ini sekarang memang udah kurang ya karena ada COVID ini, jadi orang malas iya, juga datang ke mall. Tapi masih ada juga pasien-pasien saya kebetulan datang misalnya beberapa apotek tertentu ya, terutama di supermarket itu menyediakan fasilitas untuk cek kolesterol. Cuman memang kan begini, kadang-kadang itu kan sesaat. Itu nggak pas. Baiknya kita periksa kolesterol itu setelah puasa 12 jam. Jadi kalau udah puasa baik. 12 jam, kita cek itu artinya valid lah ya bahwa itu memang menunjukkan kadar kolesterol pasien itu sebenarnya gitu. Baik, Prof. Jadi memang sering datang tanpa gejala dan bisa ketahuannya itu setelah dilakukan screening, Prof ya. Jadi kalau usia sudah di atas 40 tahun, ada baiknya melakukan screening tadi, Prof ya. Bisa pemeriksaan darah Betul. lengkap, Ya, kolesterol, asam urat, dan gula darah ya, Prof ya. betul. Karena sekali lagi semakin dini kita mengetahui kadar kolesterol kita, semakin cepat kita obatin. Nah, itu yang kadang-kadang pasien itu juga kan kangen ya, apalagi sekarang lagi musim-musim COVID seperti begini, ya kadang-kadang kita harusnya jadwal periksa cek darah, ya sudah minum obat anti kolesterol selama 1 bulan belum dicek lagi. Nah tolong deh,
Karena walaupun bagaimana kan kolesterol tinggi itu bisa menimbulkan masalah ya di dalam organ-organ dalam tubuh kita gitu loh. Nah, oleh karena itu memang kita ambil topik ini karena tadi saya merasakan juga pasien-pasien Iya. tersebut dicek kolesterolnya udah pada tinggi-tinggi semua ya. Jadi artinya apa ya? Dia mungkin karena kurang bergerak ya kan, mungkin camilan-camilan terutama kan camilan kita itu goreng-gorengan ya kan. Iya. Nah, jadi artinya kondisi inilah yang membuat seseorang itu jadi kadar kolesterol jadi tinggi gitu loh. Baik, Prof. Nah, ini jadi untuk para viewer semua yang ingin bertanya bisa mengisi di kolom komentar atau di kolom Q&A, kita akan diskusikan bersama-sama mengenai kolesterol dulu ya. Oke. Iya. Nah ini Prof, tadi kan Prof menjelaskan kalau tidak ada gejala, tapi sebenarnya ada nggak sih Prof gejala khas kalau kolesterol tinggi, Prof? Ya, saya bilang tadi tidak ada gejalanya. Tidak ada ya, Prof? Iya, Berarti ya. tidak ada. Jadi kita memang boleh dibilang kecuali tadi artinya ya tadi kelainan ya kan, pada pemeriksaan USG tahunya ditemukan adanya fatty liver, perlemakan hati gitu misalnya, atau pada pemeriksaan USG ada batu kantong empedu, karena batu kantong empedu itu bisa batu kolesterol gitu ya. Kemudian pemeriksaan EKG ternyata jantungnya sudah ada gejala penyempitan jantung, nah itu juga bisa berhubungan kolesterol. Atau tadi stroke misalnya, itu berhubungan kolesterol. Jadi memang sekali lagi pasien-pasien itu memang bisa saja datang dengan tanpa keluhan. Oleh karena itu sering kita mendapatkan orang terkaget-kaget. Kenapa? Karena waktu dicek kolesterolnya tinggi. Wah, saya nggak pernah kolesterol ya. Ternyata faktanya demikian. Kadang-kadang pasien kurus pun juga ada yang kolesterolnya tinggi. Misalnya dia tinggi lemak ya kan, mungkin oke karbohidratnya dia nggak banyak sehingga secara tubuh mungkin dia olahraga juga jadi tidak gemuk, tapi karena sehari-hari itu konsumsi lemak tinggi, akhirnya apa ya, lemak itu menumpuk dalam bentuk kolesterol tersebut gitu loh. Ini udah mulai ada pertanyaan Iya kira-kira. Prof, ini sudah mulai ada pertanyaan dari Indah. Oh ini dari sini, dari Widitio. Apakah minum obat atorvastatin aman untuk menderita asam lambung? Dan sebaiknya berapa lama minum obat tersebut? Mungkin seperti itu, Prof. Terpotong ini. Ya, jadi pertama penting di sini bahwa memang salah satu obatnya ini adalah atorvastatin. Ya, atorvastatin dosisnya 20 mg itu dikonsumsinya pada malam hari ya, selama 30 hari. Nah, ini yang kadang-kadang terus terang saja pasien itu merasa dia habis makan yang berlemak-lemak baru minum atorvastatin. Nah, ketika dia makan yang nggak berlemak, dia nggak minum, nggak boleh begitu. Minum mesti continue selama 1 bulan, terus-menerus, terutama terus-terus dari malam hari gitu. Nanti setelah 1 bulan kita cek lagi kolesterolnya, LDL-nya itu udah turun apa belum gitu. Ini ada pertanyaan di chat kayaknya. Oh iya, di chat ini tadi juga ada pertanyaan nih Prof, dari Indah Paramita 1, Prof. Prof izin bertanya, dulu saya pernah cek kolesterol total, hasilnya LDL di atas batas normal. Saya merasa sering lelah dan mengantuk, bahkan sampai tertidur saat kuliah. Apakah ada korelasi dengan LDL tinggi? Ya, jadi sekali lagi saya bilang tidak ada gejala khas mengenai kolesterol ini. Nah, bagaimana mengantuk ya sampai tertidur? Ini ada 2 hal. Mungkin juga karena lelah atau kita tidak bugar. Artinya apa? Kita kurang bergerak, ya kurang olahraga sehingga kita kurang bugar gitu, sehingga lelah. Atau tadi misalnya paginya itu kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, karbohidrat ini ya kan akan memaksa insulin dia meningkat, ya kemudian beberapa hormon juga meningkat dan ini juga bisa menimbulkan rasa kantuk. Nah, oleh karena itulah maka biasanya kan dianjurkan kalau kita mau sekolah ya nasinya cukuplah, yang penting ada protein, ada unsur susu, ada unsur telur atau lauk ikan misalnya atau ayam gitu misalnya. Itu cukup sebenarnya. Ya, nanti tentu setelah aktivitas ya kalau nanti karbohidratnya mau ditingkatkan bisa aja, tapi sekali lagi pada saat pagi hari ketika mau sekolah itu sebaiknya dikurangin gitu loh. Karbohidrat tersebut ya, karena ini akan nanti menginjus ngantuk. Jadi nggak ada hubungannya tadi tuh. Nah, saya mulai diketahui juga memang kadang-kadang kalau kita di pinggir jalan itu yang diperiksa hanya kolesterol total. Iya. Sedangkan patokan kita mengobati pasien itu adalah dengan kadar kolesterol LDL. Kita tahu bahwa kolesterol itu ada kolesterol jahat, yaitu low density lipoprotein.
Low density lipoprotein karena sudah low, dia mengikat kolesterol, jadi dia tinggi tuh. Yang satu lagi adalah high density lipoprotein. Jadi HDL ini yang memang menunjukkan kalau tinggi dia bagus. Ya, dia olahraga tapi ini biasanya olahraga bukan obat-obatan. Jadi kalau dalam mengobati pasien-pasien ini kita akan melihat kadar LDL-nya berapa. Biasanya kita ambil LDL itu patokannya di atas 100 baru kita obatin. Kalau apa namanya kolesterol tersebut. Ini kalau ada pertanyaan lagi. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Oh, ini dari Q&A dari Dia Hambarsari. Dok, ketika setelah makan jantung debar-debar, apakah jantung atau asam lambung? Ya, jadi ketika kita habis makan, terus terang saja kan kita nih sebenarnya pas habis makan ini kan jantung mulai bekerja nih, ya istilahnya kan makanan beban masuk ya kan, atau lagi mungkin kalau memang mengandung ada minum kopi lagi kafein, paksa juga jantung berdebar-debar. Nah, kalau jantung berdebar-debar ya jelas itu bisa reaksi di situ. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan asam lambung. Biasanya kalau ada masalah di lambung itu habis makan atau kita rasa makan cepat kenyang. Baru makan sedikit kok udah rasa begah misalnya. Itu begah menunjukkan gas yang berlebih-lebihan di lambung. Atau ketika kita mulai makan kok perih rasanya. Ya kan itu juga mungkin ada suatu ulkus atau luka misalnya. Ya itu atau tadi ketika makan enak nanti udah mulai selesai makan baru perih. Itu juga bisa begitu. Jadi perih atau mual itu yang memang berhubungan dengan asam lambung apabila makanan. Kalau jantung berdebar-debar itu tidak ada hubungannya ya. Jadi apa namanya itu hal yang lain gitu ya. Mungkin bisa aja terjadi gitu. Timbul jantung berdebar-debar setelah makan misalnya. Tapi kalau memang terasa mual, terasa perih, ya tidak nyaman sebelum makan apa sudah makan atau durante atau selama makan itu bisa berhubungan karena faktor asam lambung. Baik. Baik, Prof. Kayaknya ini ada lagi. Ada lagi, Prof. Oh, ya. Dari Martinus Pri, apakah mengkonsumsi pipe terus-menerus dapat menyebabkan aritmia? Ya, nggak ada ya. Jadi istilahnya tidak ada PPI itu menyebabkan aritmia ya. Justru yang sekarang memang concern hubungan COVID ini adalah obat hidrokloroquine, azitromisin itu kalau dikombinasi bisa aja aritmia, tapi jarang terjadi. Tapi biasanya dokter akan memeriksa tersebut. Ini jadi menanyanya ke urusan lambung juga. Iya, makanya. Ya. Silakan ini kita, silakan. Oh ya, baik Prof. Ini ada yang berhubungan juga Prof sama tema kita hari ini. Assalamualaikum Prof. Untuk anak-anak usia 9 tahun, apakah ada risiko kolesterol? Mengingat anak-anak senang sekali makan yang bergoreng-gorengan. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Cuman memang kan anak-anak ini terus terang saja, ya ini saat sekarang mungkin jadi kurang bergerak ya. Anak-anak itu relatif kan dia nggak bisa diam sebenarnya, berlari terus. Jadi aktivitas ya bergerak sana sini segala macam gitu ya. Cuman memang terus terang saja dalam kondisi pandemi seperti ini, apalagi kalau memang di rumahnya itu uangnya juga terbatas, tidak bisa aktivitas, atau di lingkungannya juga tidak nyaman untuk beraktivitas, bisa saja akhirnya jadi anak-anak itu tidak bergerak. Otomatis kalau tidak bergerak, itu akan dia makan terus atau makan gemuk gitu. Nah, cuman apakah ini, sekarang begini, bisa saja kolesterol tinggi pada anak, tapi pada anak itu tidak berdampak secara langsung. Artinya, butuh waktu lah. Ini kan organ-organ di anak ini kan masih normal, masih baru ya, masih muda gitu ya, sehingga proses yang kita bilang aterosklerosis, proses apa namanya penuaan ya, itu kan belum terjadi. Artinya belum terjadi secara signifikan gitu ya. Walaupun ada dokter-dokter anak selalu mengingatkan bahwa anak gemuk itu juga mesti hati-hati karena di situ sudah mulai ada gangguan-gangguan secara sedikit-sedikit yang akan terus berkumulatif ketika dia mencapai usia remaja dan dewasa. Gitu. Nah, sekarang ini saya udah sering juga menemukan pasien-pasien di atas umur, ya di umur 20-an kolesterolnya tinggi. Gitu. Cuman memang kan saya tidak menangani kasus anak, saya tidak tahu apakah di anak juga ada sampai tinggi-tinggi seperti itu. Tapi sejatinya sebenarnya kondisi COVID ini akan membuat anak-anak itu memang cenderung kurang beraktivitas. Ya kalau
anak-anak ini kan kalau apalagi sekolah ya senangnya kan berlari aja, berlari sana sini itu kan aktivitas ya, activity sebenarnya. Nah, dengan kondisi saat ini mereka cenderung hanya di rumah duduk ya kan. Nah, ini juga kita mesti waspadai ya, artinya kondisi tersebut juga kondisi yang tidak sehat pada anak-anak kita ya, karena dia tidak ada aktivitas fisik. Ya, baik Prof. Kita lanjut lagi nih Prof ke pertanyaan selanjutnya dari C. Putrira. Prof, pengobatan kolesterol adalah statin. Bagaimana untuk jangka panjang? Apakah aman? Golongan statin apa yang paling aman? Ya, prinsipnya adalah tetap yang namanya pengobatan itu harus dengan indikasi. Baik. Artinya ada nggak indikasinya? Apakah memang ada nggak ini memang harus diobatin? Ini yang harus dipahami dulu oleh pasien. Dan sekali lagi juga obat ini harus dengan anjuran dokter. Nah, jadi jangan sampai misalnya, aduh nih saya udah gak enak nih kayaknya mungkin kolesterol tinggi, kayaknya lagi gitu kan, tanpa diperiksa, langsung dia mengkonsumsi statin tadi atau varstatin, simvastatin. Nah itu tentu saja tidak bagus. Ya artinya jelaslah yang namanya obat tetap akan menjadi masalah. Tapi kalau sekali lagi, kalau tidak digunakan sesuai anjuran dokter atau sesuai petunjuk yang ada. Jadi dia hanya mengkonsumsi ya feeling-feeling dia, nah itu yang tidak boleh. Nah, jadi nggak usah takut juga, misalnya oh saya gini, kan ada batas tadi saya bilang. Ya kan untuk pengobatan kita akan melihat 1 bulan, kita lihat bagaimana turun nggak kolesterolnya. Karena saya ada pernah pasien juga, dia tidak berobat ke dokter, dia minum obat terus, atau datang dengan lemes. Pada saat saya cek kolesterolnya udah di bawah 100, totalnya itu di bawah 100. Ya bisa saja begitu namanya. Ditekan terus, akhirnya dia tetap kolesterol itu sejatinya tetap kita dibutuhkan oleh tubuh kita ini kolesterol tersebut ya kan untuk membentuk untuk enzim, hormon ya, membentuk struktur dari jaringan kita gitu ya. Nah, ini apalagi juga lemak fat secara keseluruhan itu juga sebagai cadangan sumber energi dalam tubuh kita gitu loh. Jadi tetap walaupun dalam jumlah sedikit pun itu memang kita butuhkan. Tapi konteks yang kita bicarakan di sini apabila kita mengkonsumsinya berlebih-lebihan gitu ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Baik, baik. Jadi memang harus indikasi Prof ya. Ini Prof izin bertanya Prof, apakah omeprazol aman dikonsumsi dalam jangka panjang untuk penderita GERD? Oh, nih jadi GERD lagi nih, nggak apa-apa, saya jawab aja. Jadi terus terang saja omeprazol itu biasanya kita konsumsi selama 2 bulan. Ya kan, kita konsumsi 2 bulan, udah gitu ya kita evaluasi. Jadi nggak seumur-umur juga. Ada pasien saya, dok saya kata dokternya harus konsumsi omeprazol selama-lamanya gitu. Ya nggak juga begitu sebenarnya. Tetap yang namanya obat kita ada batasnya juga. Bukan kita konsumsi secara terus-menerus gitu loh. Jadi ini harus menjadi perhatian. Ini ada satu pertanyaan lagi kayaknya dari Jeffy. Oke. Ya. Nah, nih Prof. Prof, aku dapat Venoflex dari Daria. Isinya Fenovibrat untuk TG. Penggunaannya berapa lama, Prof? Ya, jadi terus terang tadi ini memang ada 2 hal ya. Pertama bahwa di dalam komponen fat ini, lemak, yaitu ada trigliserida dan ada kolesterol. Ya itu tetap kita harus waspadai. Biasanya memang yang kita lihat pertama adalah kolesterol total dan LDL, kan? Tadi yang saya bilang LDL di atas 100 kita treatment. Kemudian ada pasien memang trigliserida tinggi, ya hipertrigliseridemia ada, hiperkolesterolemia ada. Pasien saya itu ada sampai yang kita bilang sampai 600 kolesterolnya, ya. Jadi hipertrigliseridemia itu memang udah ada kelainan di dalam tubuhnya di mana terbentuk kolesterol terus-terusan. Obatnya memang beda antara pasien dengan hiperkolesterolemia dan hipertrigliseridemia, itu beda obatnya. Nah, yang disebutkan tadi kelompok fibrat sama. Kalau saya ngobatin pasien juga sama, tetap saya ngobatinnya selama 1 bulan. Jadi saya ngobatin selama 1 bulan fenovibrat tersebut misalnya, dan kemudian saya obatinnya juga cek lagi nanti setelah 1 bulan. Nah, pernah nggak dikombinasi? Bisa, apabila kolesterolnya memang di atas 300, kemudian trigliseridanya di atas 300 juga, itu bisa saja saya kadang-kadang mengkombinasi
ya antara Fibrat ini ya dengan eh, statin tadi ya karena memang saya membutuhkan untuk menurunkan ini secara bersama-samaan. Nah, gitu ya. Nah, cuman kalau tadi misalnya triglyceridnya 200, total LDL-nya udah 150, saya ngobatin satu aja, saya ngobatin kolesterolnya aja, tentu Ya. otomatis juga nanti fibratnya ikut. Tapi sekali lagi mesti saya sebutkan di sini, yang terpenting adalah bahwa eh, selain obat, itu pasien juga harus perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup. Apa gaya hidupnya? Ya tadi, ya mesti banyak aktivitas, kemudian dia juga mesti banyak makan sayur-sayuran, kemudian juga harus menghindari makan-makan yang berlemak. Ya itu tadi. Jadi jangan merasa kadang-kadang pasien, waduh saya udah lebih apa namanya, udah banyak makan ini dok, jadi saya udah minum obat, jadi saya nggak ini lagi apa namanya nggak jaga makan, nggak boleh. Prinsipnya pengobatannya ini harus dilakukan secara bersamaan. Jadi perubahan gaya hidup ya dilanjutkan dengan perubahan gaya hidup ya dan kemudian juga dilanjutkan dengan obat-obatan tadi. Jadi jangan dibalik, kalau saya udah minum obat aman nggak? Tidak boleh karena intinya tetap ada gaya hidup tadi, menjaga makan-makan yang berlemak, ya hindarin apa namanya banyak olahraga, banyak mengkonsumsi sayur-sayuran ya dan buah-buahan ya karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu bisa menarik kolesterol yang ada di usus halus kita itu tadi. Jadi paling tidak mengurangi asupan kolesterol. Ya. Baik. Jadi untuk mencegah untuk mengurangi kolesterol tadi itu tidak hanya dengan obat ya Prof ya, tapi dengan gaya hidup Ya, tadi, dengan berolahraga dan tadi hindari sedentary lifestyle ya Prof. ya Baik, sedentary ini itu. sudah mulai ada pertanyaan lagi nih Prof dari Ya, Krizia Kinanti. Dokter mau tanya mulai dari umur berapa kita harus rajin periksa darah untuk mengetahui kolesterol tinggi? Apakah hanya untuk umur 40 tahun ke atas? ya, jadi memang secara umum minimal itu 40 tahun ke atas. Tapi kalau kita ada faktor risiko, seumpamanya kita obesitas, gemuk, kemudian kita juga misalnya orang tua kita karena kolesterol tinggi juga, ada kencing manis gitu ya. Atau kita merasa udah umur 30 ya, tapi kita kok makannya sembarangan gitu ya. Nah, silakan. Umur 30 pun bisa kita cek. Ya kita dia juga saya pasien-pasien kalau merasa pegel-pegel, nggak sehat, nggak fit, itu saya biasanya cek kolesterol, cek lengkap udah. Lihat fungsi hatinya walaupun umurnya masih 20-an. Ya kadang-kadang saya menemukan pasien umur 25 atau kolesterol totalnya udah 300-an. Ada. Oke. Ya karena sekali lagi memang itu berhubungan sekali dengan konsumsi apa yang kita makan gitu. Jadi jelas sekali di situ bisa bisa menimbulkan masalah. Ini ada pertanyaan lagi nih Baik. kayaknya. Nih, oke, oh lagi tanya lagi. Oh ini Prof dari Liman Agus. Prof ada satu lagi obatnya. Namanya Suplen Liver Prime, isinya silipose. Apakah itu juga aman digunakan? Ya, prinsipnya begini, kita tujuannya mau apa sih untuk itu gitu ya. Jadi kita mesti lihat dulu kontennya itu apa, misalnya tadi ya, untuk suplemen apa gitu loh. Ada yang memang suplemen hati ya, silakan kalau memang kita mengetahui SGLT kita meningkat. Nah, tapi kalau tidak, saya rasa tidak. Jadi saya termasuk orang yang eh, apa namanya tidak mudah untuk mengkonsumsi suplemen, apalagi suplemen yang tidak jelas gitu loh. Nah, itu yang kita mesti perhatikan. Jadi, kalau kita sehat, ngapain kita suplemen liver kita? Ya, kalau kita ginjal kita sehat, ngapain kita suplemen untuk ginjal misalnya? Tapi ya oke lah, ini kan dalam rangka COVID ini kita perlu vitamin, mineral, vitamin C, silakan. Kalau mengkonsumsi multivitamin C, multivitamin yang sudah lengkap komponen, silakan. Nah, tapi sekali lagi, secara umum ya saya sih tidak menganjurkan, kecuali ada masalah kesehatan, silakan kita mengkonsumsi suplemen tersebut. Tapi kalau kita tidak ada masalah kesehatan, tidak perlu sebenarnya. Baik. Baik Prof, ini ada pertanyaan lagi Prof dari ran_8191 izin bertanya Prof, indikasi pemberian obat kolesterol di range berapa kolesterolnya? Apakah bisa diet kolesterol dulu atau langsung obat kolesterol Prof? Ya, saya lihat keadaan. Kalau misalnya memang pasien ini ada simptom,
walaupun simptom atau gejala itu belum tentu dari kolesterol, ya saya biasanya obatin. Ya kan prinsipnya begini tadi, ya kita tahu bahwa kolesterol itu kalau tinggi dia akan menimbun di pembuluh darah kita, ada menimbun di liver kita menjadi fatty liver, di kantong empedu menjadi batu empedu, di pembuluh darah jantung dia lama-lama akan menyebabkan kita bilang adanya trombus, ya sumbatan sedikit-sedikit, lama-lama sumbatan itu bisa menjadi embolus, emboli, dan emboli ini bisa menyumbat saluran pembuluh darah jantung misalnya. Ini contoh orang serangan jantung karena kolesterol tinggi seperti itu. Jadi sekali lagi apa namanya, kalau memang tinggi sebaiknya diobatin. Apalagi ada gejala gitu loh. Nah, patokannya tadi nih, kalau LDL kan di bawah 100 tidak aman. Kalau LDL di atas 100, 150 ya diobati. Trigliserida saya biasa ngambil di atas 200. Diobati. Tapi sekali lagi saya bilang, selain obat-obatan, gaya hidup yang penting, ya beraktivitas, gerak, ya kemudian banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan itu yang penting. Jadi jangan kita hanya konsentrasi hanya untuk obat, padahal obat itu adalah bagian dari treatment dan salah satunya juga mesti perhatikan adanya adalah gaya hidup tadi. Baik, Prof. Sangat jelas sekali, Prof. Untuk penjelasannya. Ini jadi tadi, Prof, ya kalau untuk LDL itu misalkan dia sudah di atas 100 ya, Prof, ya. Kalau misalkan tinggi dia lebih dari 200 bisa langsung diberikan obat. Tapi yang terpenting tadi, Prof, ya, kita lebih baik mengkonsumsi gaya hidup tadi, mengkonsumsi buah-buahan, terus juga mulai beraktivitas seperti berolahraga. Oke. Ini kita lanjut lagi nih, Prof. Ini masih banyak pertanyaan. Ini ada juga, Prof, pertanyaan yang menarik. Apakah obat kolesterol diminum seumur hidup atau kalau sudah normal kolesterolnya bisa di stop konsumsi obat kolesterolnya, Prof? Ya, jadi pertama, kalau kita cuman masalahnya dengan kolesterol tinggi saja, maka itu kita obatin sesuai dengan indikasi saat itu. Jadi artinya kolesterol tinggi kita obatin. Dan sekali lagi minimal 1 bulan minum obatnya. Nah, cuman memang ini ada riset juga untuk pasien-pasien dengan coronary artery disease yang pernah ada sumbatan, ya. Nah, selain obat pengencer darah itu juga diberikan obat anti kolesterol. Ya, selain dia menurunkan kolesterol, dia juga untuk sebagai anti untuk mencegah ini tadi agar tidak terjadi sumbatan yang berulang tadi gitu. Nah, jadi itu memang bisa jangka panjang pengobatannya. Tapi di dalam kita diskusi kita saat ini adalah kolesterol yang sesaat, ya artinya kondisi-kondisi kolesterol yang memang karena mungkin masalah pandemi seperti ini, orang lebih banyak di rumah, kurang gerak, ya kan, banyak mengkonsumsi makanan-makanan tidak sehat, ya, pesennya melalui aplikasi online gitu ya, sehingga dia akhirnya tidak memperhatikan kualitas dari makanan gitu. Baik, Prof. Ya, sangat jelas sekali, Prof. Ini kita lanjut, ini sudah ada pertanyaan di Q&A kita, Prof. Dari Dedi Saifuddin, Prof, izin bertanya, apakah benar konsumsi suplemen omega 3 bagus untuk penderita kolesterol tinggi, Prof? Ya, sekali lagi saya bilang tadi ya, bahwa kalau ini memang kolesterol tinggi, obatnya adalah anti kolesterol. Obat anti kolesterol itu apa ya? Tadi yang saya bilang, promestatin tadi, simvastatin atau varstatin itu yang saat ini umum diberikan. Kemudian yang lain apa? Yang lain adalah tadi fibrat tadi, ya fenofibrat misalnya disebutkan tadi untuk yang trigliseridanya tinggi. Nah, suplemen omega 3 segala macam itu apakah menurunkan? Itu secara ini tidak langsung dia menurunkan kolesterol. Tapi ini di satu sisi mungkin sehat, artinya silakan dikonsumsi orang-orang kolesterol tinggi. Tapi sekali lagi yang menurunkan kolesterol ya obat anti kolesterol. Obat anti kolesterol itu apa ya? Tadi yang saya bilang ya seperti statin tadi. Ya, obat yang memang bekerjanya itu menurunkan kolesterol, ya gitu. Kerjanya memang demikian. Dia menghambat, itu artinya pembentukan itu diganggu gitu ya, kolesterol itu pada pasien-pasien yang memang dengan kolesterolnya tinggi gitu.
Jadi Baik. terus terang sebenarnya yang tadi saya bilang tadi ya, jadi obat-obat yang ada di tengah-tengah masyarakat ini memang ada yang saya bilang tadi kelompok statin. Ya. Yang paling sering memang yang sering-sering itu ya itu saya bilang tadi atau varstatin eh, atau varstatin atau simvastatin gitu. Ya walaupun ada lagi produk-produk lain ya yang memang bisa dikonsumsi selain statin 2 ini ya. Pravastatin juga ada walaupun udah jarang pas kali tapi masih ada yang menjual pravastatin ya. Kemudian juga ada rosuvastatin itu juga ada ya. Dosisnya 10 miligram ya itu juga ada yang juga lovastatin. Nah, makanya kita bilang bahwa ini kelompok-kelompok statin. Nah, cuman memang terus terang saja beberapa pasien-pasien itu ya ini untuk memperhatikan aja efek sampingnya Ya. memang ada yang menyebabkan nyeri otot ya. Walaupun jarang tapi ada juga nyeri otot misalnya pada pasien-pasien yang mengkonsumsi kelompok rosuvastatin misalnya gitu ya. Jadi kelompok statinnya nyeri otot gitu. Nah, pada kondisi tersebut bisa dosisnya kita kurangin atau kita stop obatnya. Berarti dia tidak cocok gitu loh. Iya. Tapi memang yang saat ini cukup banyak digunakan di masyarakat yaitu simvastatin ya diberikan biasanya 20 miligram. Memang bisa dinaikkan sampai 40 miligram tergantung keadaan dan atau varstatin 20 miligram itu saya biasanya berikan satu kali satu dan dikonsumsinya malam hari gitu ya. Ya. Dan sekali lagi saya sebutkan, obat-obat ini harus dipergunakan untuk satu jangka waktu. Jangan kita ngakal-ngakalin. Maksudnya apa? Kalau giliran makan lemak, minum. Kalau kira udah nggak makan yang berlemak, nggak diminum gitu. Nggak boleh. Minum obat full 1 bulan, setiap malam, dosis 20 miligram, kita cek lagi labnya. Ada perubahan nggak ini? Kalau memang ini ada perubahan, kita sampai di bawah 200, di bawah 100 ya kita bisa stop obat ini. Ya udah aman Baik. misalnya seperti itu, ya. Iya. Baik, Prof. Jadi itu ya, Prof ya. Tadi bisa untuk Iya. terapinya itu bisa menggunakan obat tadi statin ya 20 miligram tadi, Prof. Tapi Iya. dengan catatan minumnya ini juga tidak boleh diakal-akali, Prof ya. Jangan Betul, mau makan berlemak itu baru dia. diminum, tapi mau kita makannya sedang makan biasa atau tidak ada keluhan apa-apa itu terus tetap dimakan ya, Prof ya, sehari sekali Betul. malam hari. Baik. Ini kita lanjut lagi nih, Prof. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Prof. Tadi kan dibahas mengenai LDL, Prof. Ini ada yang menanyakan mengenai HDL, Prof. Jadi dari Ahramadani, Dok, orang tua saya kadar kolesterol HDL-nya sangat tinggi. Apakah itu baik-baik saja atau juga perlu diobati? Kadar apa, sorry? HDL-nya, Prof. Oh iya, kalau HDL itu kan menunjukkan high density lipoprotein. Itu termasuk kolesterol yang baik dia. Ya, justru dia itu dia akan membawa membawa lemak itu justru untuk masuk di pencernaan untuk sampai di liver dan dibuang gitu loh. Ya, proses seperti itu. Jadi HDL itu memang kita butuhkan karena nilai HDL yang tinggi tadi untuk membantu. Ya, memang ada beberapa obat-obat yang bekerjanya juga menaikkan HDL walaupun tidak besar. Misalnya ada beberapa obat yang menaikkan HDL itu bisa sampai 10-15% misalnya begitu. Tapi angka meningkatnya yang signifikan adalah apabila kita berolahraga. Jadi pada orang-orang yang rajin berolahraga itu biasanya terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada HDL-nya gitu. Baik, Prof. Jadi HDL ini bisa dibilang lemak yang baik ya, Prof ya. Malah semakin tinggi HDL ini semakin bagus ya, Prof ya. Itu lebih jahat. Jadi kadang-kadang pasien tuh waktu tukar LDL itu, waduh LDL tinggi ini bagus. Jangan Bu, justru LDL itu yang bikin masalah gitu. Ya. Baik, Prof. Nah, ini Prof, ada lagi pertanyaan Prof dari Mantasya Umar. Ciri-ciri kolesterol tinggi, Dok. Apa yang pantang buat kami yang sudah umur 50-an? Ya, jadi pertama lagi bahwa sekali lagi pasien itu secara klinis tidak ada khas ya bahwa dia memang menderita kolesterol tinggi gitu ya. Tidak ada khas gitu ya. Dia mau ini kolesterol tinggi tidak ada sekali lagi.
Oleh karena itu, apalagi ibu tadi 52 tahun, ya kita tanya, ibu terakhir periksa kolesterol kapan? Oh, udah lama, jangan. Selama-lamanya itu 1 tahun. Kalau kita udah di atas 40 tahun ya, nah, syukur-syukur bisa 6 bulan. Karena sekali lagi, semakin dini kita obatin, semakin kita mengurangi komplikasi tadi, itu dampaknya tadi itu. Ya, seperti tadi termasuk fatty liver juga bisa dikurangi. Ya, termasuk juga adanya timbunan di kandung pedu juga bisa kita batasin gitu loh. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat gitu. Baik, Prof. Ini ada juga nih Prof yang mau berobat di Prof Ari nih bilang, "Dok, besok aku mau periksa GERD atau jantung karena mual dan periksa ke dokter. Katanya asam lambung tapi jantung debar-debar. Terus ketika selesai makan, besok periksa sama dokter di Islam, Prof." Ya, Oke, ya kita lanjut. ini. Kita lanjut lagi, Prof. Ini ini Prof, bagus nih Prof pertanyaan dari Revina_Yudanto. Dok, sayuran dan buah contohnya untuk menurunkan kolesterol. Ya, prinsipnya adalah sayur-sayuran yang kita bilang yang apa namanya hijau ya. Karena umumnya sayur-sayuran hijau ini sifatnya dia tidak larut. Ya, tidak larut dalam air. Jadi dia itu sifatnya dia menyerap. Ya, dia menyerap fiber itu dan menyerap sehingga dia keluar buang air besar. Nah, saya menganjurkan yang hijau-hijau itu tadi, terserah mau bayam, ya kan, mau daun singkong, daun ya, singkong. misalnya, ya, atau buncis misalnya. Ya. Jadi hal-hal yang hijau itu yang memang termasuk yang fiber yang tidak diserap, ya, tidak larut. Nah, itu tidak larut itu yang kita gunakan untuk tadi ya untuk mencegah penyerapan dari kolesterol tersebut. Jadi silakan ya termasuk juga kalau buah ya saya anjurkan ya buah-buah ya seperti melon, pepaya gitu ya yang banyak serat. Nah, termasuk juga misalnya buah naga misalnya kan gitu yang merah ya. Baik, Prof. Jadi untuk buah dicari yang tinggi serat dan kalau untuk sayuran bisa spesifik yang berwarna hijau ya, Prof ya. Betul. Untuk menurunkan kadar kolesterol tadi. Baik, Yeah. Prof. Ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Khalid Bahar. Prof mau tanya, apakah kaitannya vertigo, asam lambung naik, dan kolesterol? Sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung ya. Vertigo itu bisa karena memang ada gejala pengapuran, ya kan? Atau kita kurang tidur, ya. Jadi vertigo itu dan gangguan keseimbangan, mungkin ada problem di THT. Ya. Kalau cukup signifikan. Ya, kemudian asam lambung ya asam lambung. Okay. Kolesterol tinggi. Jadi bisa saja pasien itu dalam satu waktu dia memang mempunyai masalah asam lambung, dia juga mempunyai kolesterol tinggi, dia juga mempunyai asam lambung, kolesterol tinggi dan vertigo tadi mungkin, Bro. Nah, vertigo tadi gitu misalnya. Bisa aja dia secara bersamaan mempunyai 3 penyakit tersebut. Nah, tidak ada berhubungan secara langsung. Walaupun kadang-kadang ketika asam lambungnya diobatin, jantung berdebar-debarnya berkurang, karena cemasnya juga berkurang, kemudian vertigonya juga berkurang. Karena bisa saja vertigo itu berhubungan dengan kelelahan. Ya, mungkin aja kan asam lambungnya tinggi, sehingga dan kadang-kadang bangun pada malam hari mengganggu tidurnya karena ada itu hubungannya kalau memang pasien-pasien dengan GERD itu ada gangguan pada malam hari terbangun karena GERD-nya ada. Oke. Otomatis apabila dia kurang tidur dia juga akan mempengaruhi terjadinya vertigo gitu. Baik, Prof. Jadi kalau secara langsung tidak ada, Prof ya, tapi bisa tadi yang Prof jelaskan, misalkan pada pasien dengan peningkatan asam lambung jadi kurang tidur, jadinya vertigonya kambuh ya, Prof ya, karena kurang istirahatnya tadi. Yeah. Baik, ini kita lanjut lagi nih, Prof. Ada pertanyaan lagi, Prof, dari Tika Gita Aulia Alef. Bagaimana dengan makanan seperti ikan salmon dan ikan tuna, Dok? Apakah masih aman? Ya, kalau ikan itu termasuk yang memang pilihan kita ya. Jadi ikan itu memang termasuk pilihan. Dia memang mengandung komponen protein yang baik ya kan. Nah, kalaupun lemaknya juga dia termasuk lemak yang tidak jenuh misalnya ya kan. Nah, jadi memang komponen dari
dia komponen lemak dan proteinnya baik itu. Ya, ikan-ikan baik ikan laut maupun ikan tawar. Oke. Nah, cuman jadi masalahnya begini, kadang-kadang kan kita di dalam memasak tersebut bercampurlah dengan santan, tambah lagi gula misalnya. Nah, ini yang jadi problem gitu. Jadi yang baik bagaimana? Yang baik kalau mau ya apa namanya dipepes misalnya, Ya. atau dibakar, tentu hitamnya mesti dibuang, atau misalnya di gulai tipis atau di sop ikan. Sop ikan juga enak itu, nggak pakai apa namanya santan. Santan. Jadi usahakan kalau memang makan seperti itu, jadi dibakar, oke, kemudian dipepes misalnya, kemudian apa namanya direbus ya, dipindang atau dibikin sop misalnya, ya itu bagus benar itu begitu ya. Jadi memang, nah itu tadi yang saya bilang, itu bagian dari gaya hidup. Ketika kita kolesterolnya tinggi, maka kita switch makanan kita itu dari yang kalau kita biasa makan dengan daging merah, kita kurangin menjadi white meat, ya kan, white meat seperti ikan, ayam. Dan juga yang mesti diperhatikan adalah tadi, kalaupun kita memasak white meat ini pun, itu usahakan jangan makanan apa yang berlemak gitu, apa berminyak-minyak gitu, gulai, santan. Nah, protein dari telur juga bagus, tapi putihnya, karena kuningnya itu banyak mengandung kolesterol tinggi. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat, kadang-kadang untuk mengejar dia mau sehat ini, apa yang dikonsumsi dia telur, tapi kuningnya juga dimakan juga. Nah, ini yang jadi masalah gitu loh. Ya, ini yang jadi masalah ya. Ya, baik Prof. Jadi tadi Prof ya, kalau misalkan tadi white meat itu seperti contohnya ayam atau ikan itu baik, tapi kembali lagi ke pengolahannya ya Prof ya, bagaimana cara masaknya. Disarankan tadi dengan dipepes atau dibikin sop atau dibakar. Tapi kalau dibakar catatan tadi jangan yang bagian hitamnya jangan dimakan ya Prof ya. Ya, betul. Baik, ini kita lanjut lagi nih Prof. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih Prof dari Eti Yuliarti 2093. Saya wanita umur 47 tahun, pernah cek kolesterol total 236. Pola hidup sudah saya rubah dengan berolahraga dan banyak makan buah dan sayur. Tidak makan nasi putih dan gula diminimalisir. Apakah sudah betul pola yang saya jalankan? Nah, sekali lagi, saya terus terang saja, kalau udah di atas 40 tahun, saya, walaupun ibu itu atau bapak itu bilang, dok saya bisa jaga makan gini, saya tetap untuk menurunkan kolesterol yang cepat, apalagi kalau tadi total 250, yaitu dengan obat gitu. Ya, jadi ini yang mesti diperhatikan tadi. Oke, bisa diikhtiarkan tadi dengan jaga makan, tapi saya tidak janji kalau dalam waktu singkat dia bisa menurunkan kolesterol. Tapi kalau obat sudah jelas, karena obat itu bekerja memang apa namanya untuk sebagai anti kolesterol ya. Nah, produksi kolesterol juga diganggu di situ gitu loh. Jadi ini kan hal yang memang bisa membantu tadi ya, mempercepat tadi penurunan kolesterol tersebut gitu. Jadi harus dengan obat gitu yang bisa diperhatikan. Baik. Jadi tadi Prof ya, kalau misalkan tadi dengan hasil kolesterol seperti itu, terus umur di atas 40 tahun itu tetap disarankan minum obat ya Prof ya? Betul. Walaupun bilang sudah bisa mengatur makan. Seperti itu. Oke, ini kita lanjut lagi nih Prof. Nah, ini menarik juga nih Prof. Dari Ida Paramita 1, Prof izin bertanya kembali. Apakah produk mengandung plant stanol ester benar-benar mampu menurunkan kolesterol? Apa namanya? Plant stanol ester. Ya, prinsipnya begini tadi. Pokoknya prinsipnya kalau kita mau benar-benar itu dua itu kelompok tadi. Artinya tadi yang kelompok-kelompok statin, ya macam-macam disebutkan. Dengan tadi ini kalau memang apa namanya pada kelompok-kelompok yang misalnya untuk trigliserida tadi. Ya seperti apa namanya gembiprozil misalnya seperti itu, ya. Nah, atau fibrat gitu ya. Jadi itu yang memang utamanya itu. Saya dalam clinical practice saya sehari-hari itu cukup signifikan kok. Kalau kita mau benar-benar apa namanya mengkonsumsi dengan baik, itu bisa benar-benar menurunkan kolesterol tersebut gitu ya. Memang ada berbagai macam obat-obat baru ya, tapi tetap saya sih merasa obat-obat yang
ada sekarang ini tuh cukup signifikan dia ya untuk apa namanya menghambat tadi gitu ya. Jadi terus terang sekali lagi misalnya obat-obat yang ada saat ini itu kan misalnya ada dia menghambat ya, menghambat enzim reduktase HMG CoA ya, jadi coenzim A dalam kolesterol hati. Jadi dengan adanya hambatan ini maka tidak terbentuk kolesterol tersebut ya. Jadi ada uptake-nya juga ditingkat. Kemudian LDL-nya juga dirusak. Yang terakhir apa? Jadi otomatis juga akan mengurangi LDL tersebut ya yang terbentuk dan juga tentu akan menyebabkan produksi menjadi lebih menurun. Jadi ini jelas obat-obat seperti kelompok statin itu bekerjanya secara signifikan langsung di liver ya dengan dia tadi itu sekali lagi dia menurunkan dengan menghambat enzim reduktase HMG coenzim A dan ini akan menyebabkan terjadinya proses yang akhirnya ujungnya adalah reduksi dari LDL tersebut. Baik. Baik, Prof. Jadi itu ya, Prof ya, kalau misalkan tadi obat memang ada beberapa macam, cuman tadi yang sudah Prof jelaskan mengenai obat statin ini sudah terbukti secara langsung ya, Prof ya, dan efektif menurunkan kadar kolesterol. Baik, Prof. Ya cukup efektif ya, karena obat itu ada pasien saya 2 minggu udah enak gitu, tapi saya biasanya ngambil 1 bulan. 1 bulan pasien di treatment nanti suruh kontrol lagi. Ya. Oke, baik Prof. Nah nih Prof, ada mitos atau fakta nih Prof. Tadi mengenai kan banyak juga nih Prof bilangnya tengkuk leher nyeri. Tengkuk leher nyeri karena kolesterol yang tinggi. Nah ini mitos atau fakta ini Prof? Ya, tengkuk leher itu saya bilang tadi itu mitos, ya kan? Tapi sekali lagi memang pasien-pasien itu bisa saja timbul karena kalau saya bilang wah nih kalau jadi akhirnya pasien kebetulan merasa lehernya sakit, pegel, langsung aja minum obat diklos. Itu yang saya tidak inginkan. Karena apakah pasien kolesterol tinggi mungkin bisa tengkuknya berasa nggak nyaman? Bisa saja. Ya, karena tadi bisa saja seperti tadi. Karena kan bisa berhubungan dengan aliran darah yang tidak lancar. Ya, sehingga dia timbul di vaskulernya terganggu. Ya, bisa seperti itu gitu. Tapi sekali lagi itu bukan gejala yang khas, ya, yang khas begitu. Nah, walaupun ada disebutin juga tadi kan di awal ada yang sampai ngantuk, males. Nah, nggak selalu juga orang males itu kolesterolnya tinggi. Artinya itu tadi masalah bugar misalnya. Ya, kemudian tadi rasa tengkuk, terasa pegel-pegel, nyeri kaki itu memang hal yang kadang-kadang dimention oleh pasien dan kebetulan memang cocok dengan kolesterolnya itu tadi. Tapi sebenarnya itu tidak, sekali lagi tidak gejala khas. Bahwa dia kalau memang ada tengkuk sakit, nyeri kaki, misalnya ngantuk, itu wah ini kamu kolesterol tinggi, belum tentu. Karena sekali lagi, kita taunya apakah kita mengandung kolesterol atau tidak, hanya dengan pemeriksaan peneropongan. Jadi dengan teropong itulah kita bisa memastikan apa yang terjadi di dalam tubuh kita, apakah kadar kolesterol tinggi. Cuman memang yang harus diamati tadi, yang saya sebutkan tadi, pasien-pasien dengan kolesterol tinggi, kolesterol itu memang bisa menyebabkan penyumbatan tadi di pembuluh darah daerah leher, ya, pembuluh darah ke arah otak. Nah, ini aliran darah begini bisa saja menimbulkan berbagai macam gejala. Tapi sekali lagi itu bukan gejala yang khas. Ini harus dipahami karena kadang-kadang pasien saya ngomong gitu, dok saya pegel-pegel nih, kolesterol saya tinggi. Diperiksa belum Pak? Belum. Ya nggak bisa ngomong pegel-pegel. Pegel-pegel berat juga habis bawa beban berat dia juga bisa pegel-pegel. Gitu ya. Jadi ini hal yang memang jadi iya, ini sering sekali terjadi Prof. Saya juga bertugas di puskesmas juga sering menemukan seperti itu Prof. Pegel-pegel terus tengkuk sakit, bilang minta dikasih obat kolesterol. Iya, kita juga sebagai dokter nggak boleh otomatis juga seperti itu, nggak boleh, ya kan? Iya, apalagi di BPJS Prof sekarang kita sebelum kita memberikan obat harus sudah tahu dulu Prof kadar kolesterol totalnya berapa. Baik, nah ini Prof, ada yang mungkin ingin konsultasi langsung ini Prof. Dari Sintaria, halo Prof Ari, sekarang di Rumah Sakit Cipto Kencana praktek tiap hari apa ya? Dari situ praktek hari Senin Rabu. Oh ya, baik.
Baik, Prof. Ini kita lanjut lagi. Oke. Oh, nih tadi sudah ada juga pertanyaan baru, Prof. Tadi tanya minum obat itu setiap apa? Ini udah, Prof. Tadi ada juga Tadi yang udah. ini, Prof. Kita sudah menjelaskan, Prof. Yang ini mungkin baru hadir. Tadi obat kolesterol tuh apakah harus minum tiap hari? Harus tiap hari, Prof, Ya, ya, walaupun betul harus tiap hari dan diminum konsumsi selama 1 bulan. baik, Prof. Nah, ini Prof, kan banyak nih Prof, pasien-pasien kolesterolnya tinggi, terus disertai dengan adanya penyakit di lambung, Prof. Nah, ini apakah ada hubungannya, Prof, ketika seseorang yang ada keluhan sakit di lambung, contohnya seperti GERD, dan juga kadar kolesterol yang tinggi, Prof, apakah bisa memperburuk asam lambungnya atau seperti apa, Prof? Ya, jadi terus terang disebutkan bahwa tidak ada hubungannya kadar kolesterol Oke, dengan asam lambung gitu loh. Itu dua penyakit yang berbeda ya iya, antara kolesterol tinggi dengan asam lambung. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat ya. Cuman tadi saya bilang tadi, pada pasien-pasien dengan kolesterol tinggi bisa terjadi penimbunan lemak di dalam liver, di liver sehingga secara USG ketahuan bahwa itu ditemukan fatty liver, perlemakan hati. Kemudian hal yang lain yang bisa kita tentukan di situ tadi fatty liver, bahwa dia perlemakan hati. Nah, pasien itu bisa saja merasa keluhannya begah. oke, Nah, ya rasa tidak nyaman di perut kanan atas. Itu kan seolah-olah seperti orang sakit mah. iya, Padahal itu bukan sakit mah. Itu terjadi karena mungkin ada perlemakan hati. Taunya bagaimana? Ya, taunya dilakukan USG. Dari USG itulah nanti dokter akan melihat ada bright, cahaya, bercahaya gitu, oke. livernya itu agak terang gitu, bright, ya terang. Nah, disitulah yang kita bilang ekostrukturnya meningkat, ya di jawaban biasanya tampak gambaran liver ekostruktur meningkat. Nah, Oke, dengan gambaran seperti ini nanti akan disimpulkan oleh dokter yang mengerjakan radiologi USG tersebut bahwa pasien ini mengalami fatty liver. Nah, tinggal kita sebagai dokter akan mencocokkan labnya, kolesterolnya tinggi apa tidak. Satu, kemudian kita lihat SGPT terganggu atau tidak. Nah, sekali lagi apabila SGPT juga terganggu, kita harus mengobati juga fatty livernya. Plus ketika kita lihat ternyata kolesterolnya juga tinggi, kita juga harus mengobati kolesterolnya. Tadi dengan lihat LDL-nya ya. tadi. Jadi begitu, Baik. Fajar. Jadi lebih ke arah gejalanya mirip seperti gejala lambung ya, Prof ya, tapi ternyata Betul. itu adalah bisa dibilang akibat dari tingginya kadar kolesterol sehingga Iya. mengenai di bagian ini hatinya, Prof ya, sehingga ada perlemakan hati Iya. seperti itu. Ini sudah tidak terasa, Prof, kita hampir 1 jam di sini berdiskusi. Ini mungkin ada pesan-pesan terakhir, Prof. Ini ada 7 menit ini. Mungkin ada pesan Ya, terakhir untuk Prof Ari, untuk para viewers kita, Prof. ya, pertama jadi mesti kita ketahui bahwa kalau Anda semua mau mengetahui apakah kita mengandung atau kita menderita kadar kolesterol tinggi, itu tahunya kita dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium kolesterol ini biasanya satu paket saja. Ya, ini kan berhubungan dengan harus dengan puasa. Jadi biasanya pasien itu puasa dengan selama 12 jam. Kemudian apa yang kita kerjakan, pasien puasa 12 jam, kemudian kita lakukan pemeriksaan darah. Ya, saya tadi rekomendnya juga selain kita mengobati mengetahui kolesterol total, kemudian LDL, HDL, kemudian saya juga menyarankan pemeriksaan trigliserida. Nah, sekalian kita mengambil darah, kita juga periksa SGOT, SGPT. Oke. Nah, kemudian juga kita melakukan pemeriksaan selain tadi SGOT, SGPT, kita juga melakukan pemeriksaan urium kreatinin. Sekaligus kita juga melakukan pemeriksaan asam urat gitu loh. Jadi sekali lagi, kenapa kita melakukan pemeriksaan ini? Sekaligus kita ingin mengetahui, dan gula darah juga saran saya. Baik. Karena itu satu kesatuan. Kalau pada pasien-pasien yang memang jaga makannya kurang, segala macam, obesitas, itu bisa saja dia mengandung kolesterol yang tinggi,
kadar gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi. Saya ada beberapa pasien itu lengkap dia punya permasalahan-permasalahan seperti begitu gitu ya. Nah, kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah ya kan karena dia memang sudah ini adalah kita mesti tahu bahwa kalau kolesterol tinggi itu dalam waktu yang lama dia akan menyebabkan penyumbatan-penyumbatan. Yang saya bilang tadi kalau di liver dia akan menyebabkan fatty liver. Kalau di kandung empedu dia akan menyebabkan batu di kandung empedu. Kalau dia di pembuluh darah jantung dia akan menyebabkan sumbatan pada jantung. Kalau dia ada di pembuluh darah otak, dia akan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah otak. Baik. Termasuk juga otot-otot yang di leher, di kaki. Jadi sekali lagi, kolesterol itu apabila kita mengandung kadar kolesterol itu harus diobatin. Dan pengobatannya tadi bisa kelompok statin, ya macam-macam tadi obatnya. Dan minum obatnya harus 1 bulan. Setelah 1 bulan kita harus cek lagi apakah sudah turun atau tidak. Ya, begitupun kalau kita misalnya trigliserida yang tinggi, tetap obatnya juga misalnya tadi kelompok fibrat, kita konsumsi 1 kali 1 dan biasanya juga kita lihatnya setelah 1 bulan baru kita cek lagi. Jadi ini informasinya Dr. Fajar yang sudah bermanfaat. Sangat iya, Prof. Ya, Prof, sangat lengkap sekali nih, Prof, bisa dibilang A sampai Z mengenai kolesterol itu tadi. Terima kasih banyak Prof sudah meluangkan waktunya berdiskusi dengan kita di sini. Semoga nanti minggu depan kita masih bisa berdiskusi kembali ya, Prof. Ya, terima kasih juga untuk para viewers sudah betah menonton dan mendengarkan penjelasan mengenai kolesterol ini. Semoga masyarakat ini bisa lebih aware ya, Prof, ya, aware dengan kesehatan dirinya dia. Jadi bisa rutin untuk berobat ke dokter dan minum obatnya juga harus teratur dan pola hidupnya juga bisa menjadi lebih baik. Baik, sekian itu saja, Prof. Mungkin Prof. Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.